Apa kabar hari ini? Saya percaya luar biasa karena Tuhan kita Allah yang luar biasa. Amin. Mari saudara kita siapkan hati, kita mau sembah Tuhan kita Allah yang dahsyat, yang selalu ada untuk hidup kita, menolong kita, menopang kita, memberikan kita kekuatan baru dan jadikan kita pemenang di dalam segala hal. Haleluya! Thank you Lord. Kami tahu ya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kau yang sanggup, Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan masih sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari dengan iman nyatakan, haleluya. Tuhan pasti, ya Tuhan, hanya Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Tangan-Mu tak terlambat untuk mengangkat kami ya Tuhan. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan
Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
Mari kita siapkan pagi hari ini hati kita. Wanita-wanita kesukaannya Tuhan. Kita percaya segala perkara dapat kita tangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu. Tak pernah Dia
Engkau begitu baik Tuhan. Roh Kudus jamah. Semua wanita di Kota Jabar, Rahman turun, biar kami mengerti apa perkataanmu ya Bapa. Saat susah seperti ini, kami pegang tanganmu ya Bapa. Engkaulah penolong yang setia kami Bapa. Terima kasih Bapa, kalau pada sampai hari ini Engkau beri kami bernafas sampai saat ini ya Bapa. Ini adalah anugerah yang terindah dalam hidup kami. Walaupun dunia penuh dengan persoalan, tetapi kami bersyukur wanita-wanitamu ini ya Bapa mempunyai Allah yang setia, Allah yang penolong setia dalam hidup kami. Pada siang hari ini kami sudah naikkan puji-pujian. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini ya Bapa yang penuh dengan kekurangan. Beri hikmat marifat sehingga semua perkataannya adalah perkataan daripada Engkau ya Bapa. Semua yang mendengarkan mendapatkan berkat daripada Engkau. Kami tidak akan takut menghadapi masalah apapun. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar. Sama-sama berkata amin. Terima kasih ya Korwil 3 yang sudah menyiapkan PW-nya untuk Korda Jawa Barat. Shalom semuanya. Sudah lama kita tidak berjumpa karena dengan adanya pandemi ini ya. Tetapi masalah demi masalah kita hadapin tidak akan mengurangi hati kita. Tetap semangat, tetap percaya sama Tuhan, dan kita bersyukur punya Allah yang penolong yang setia. Baiklah, siang hari ini kita akan sama-sama belajar tentang temanya melewati masa sukar bersama Tuhan. Tentunya ibu-ibu semua ada di rumah, ibu-ibu Korda Jabar ya. Semua orang pasti melewati pandemi ini dan dampaknya begitu luar biasa. Ya, banyak yang di PHK, banyak yang dulu mendapatkan penghasilan yang bagus, sekarang penghasilan sudah turun. Dan ibu-ibu yang lebih menyita waktu lagi, kita selalu menemani anak kita sekolah secara online. Ya, tetapi di satu sisi ibu-ibu diajari untuk menjadi ibu-ibu yang tidak gaptek. Benar? Kalau dulu saat tidak ada pandemi, anak sekolah pulang-pulang cuman tanya bagaimana nilainya apa, kenapa nilainya jelek. Ya, kita tidak pernah peduli. Tetapi kalau saat ini kita tidak bisa melepaskan mereka begitu saja. Karena anak-anak memakai online, memakai daring ya. Jadi semua ibu-ibu jadi belajar juga ya kan. Jadi anak-anak waktu dia online, waktu dia daring, ibu-ibu mengikuti. Di balik suatu masalah pasti ada berkat yang baik. Ya, akhirnya ibu-ibu bisa ngerti bagaimana cara pakai internet, bagaimana bisa jualan online, benar? Bagaimana bisa belanja online ya. Jadi banyak hal yang kita juga mendapatkan berkat. Dan yang lebih penting lagi, banyak waktu kita untuk berdoa, banyak waktu kita untuk intim sama Tuhan. Karena hari-hari ini banyak waktu yang kita miliki. Yang dulunya tidak bisa masak jadi bisa masak, benar? Itu adalah anugerah juga. Yang dulunya tidak ngerti bagaimana jualan online, ya ternyata setelah dia belajar masak, kuenya enak loh, ternyata masakan enak. Nah, di balik semua persoalan, Tuhan punya rencana yang baik. Tetapi tergantung kita, apakah kita akan meresponi masalah ini dengan baik, apakah kita akan tenggelam dengan masalah ini. Baiklah, kita akan mulai. Masa sukar bersama Tuhan akan kita lewati. Yang pertama, kita harus fokus sama janjinya Tuhan. Orang yang fokus sama janjinya Tuhan berarti dia juga fokus dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memberi janji. Tidak mungkin hanya perkataannya saja yang kita fokuskan. Tetapi yang memberi janji pun kita akan fokus melihat Tuhan. Akhirnya apa? Kalau kita fokus sama janjinya Tuhan, kita tidak fokus sama persoalan kita, tidak fokus dengan masalah kita. Seperti lagu tadi dikatakan, segala perkara bisa aku tanggung di dalam Dia, karena Allah adalah penolong dan sahabat yang sejati, sahabat yang setia. Katakan amin. Kalau orang fokus dengan Tuhan, tentunya akan bisa melewati masalah demi masalah dengan baik. Kita tidak pernah berpikir pandemi ini akan datang.
Sekarang sudah setahun lebih ya. Kalau dari bulan 2 berarti sudah berapa? Setahun lebih 7 bulan. Setahun lebih 7 bulan itu 19 bulan, benar? 19 bulan bukan waktu yang pendek. Tetapi di balik ini semua Tuhan punya rencana yang indah. Rencana yang baik. Dia ingin kita lebih intim sama Tuhan, lebih berserah sama Tuhan. Mungkin masa-masa kita tidak ada masalah seperti ini, kita bisa ngutang seenaknya, gajiku kan 5 juta, aku bisa kredit ini, kredit ini, kredit ini, kredit ini. Karena dia dihitung, oh 5 juta. Ternyata setelah ada pandemi, suami kita di PHK ya, suami kita dirumahkan, dikasih gaji hanya setengah. Tetapi kita ingat, kalau kita fokus sama janjinya Tuhan, apapun masalah itu akan bisa kita lewati. Kalau mungkin saat-saat kita keadaan normal kita penuh dengan dosa, ngutang sana sini, benar? Ibu paling gampang. Kalau nggak ngutang nggak akan punya tas aja utang, baju aja utang. Biar punya sepatu utang bayar 10 kali. Setelah ada pandemi ini kita sudah tidak bisa berhitung seperti itu. Jadi artinya apa? Kita harus ngikutin janjinya Tuhan. Kita harus mencukupkan diri kita sehingga kita menjadi orang yang tidak bermasalah juga. Saat persoalan datang kita biasa-biasa saja tidak masalah. Karena kita wanita-wanita yang sudah mempersiapkan diri kita. Saat badai pun datang kita sudah mempersiapkan diri kita. Ya, fokus pada janji Tuhan. Kita sama baca di Lukas 12 ayat 22 dikatakan seperti ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jelas sekali dikatakan bahwa Yesus berpesan kepada muridnya jangan khawatir. Kalau orang khawatir itu sebenarnya apa? Dia sudah setengah sakit, ya harus ingat. Kalau kita khawatir, itu kita sudah setengah sakit. Ya, kata-kata ini harus kita bawa terus ya. Oh iya ya, kalau saya khawatir berarti saya ini sudah setengah sakit. Benar? Firman Tuhan berkata, kita jangan khawatir apa tentang hidupmu. Jangan khawatir juga apa yang akan menjadi kebutuhan tubuhmu. Karena Tuhan sudah sediakan semuanya. Kemudian yang kedua, kalau kita bisa melewati masalah bersama Tuhan, tentunya kita jangan cemas. Kalau tadi fokus janjinya Tuhan dan kita jangan cemas. Arti kata cemas ini, grade-nya itu di atas khawatir. Kalau orang khawatir mungkin masih di hati. Kalau orang cemas di hati dan dia tindakan. Makanya banyak sekali saat-saat pandemi ini orang yang terganggu jiwanya. Tetapi kita bersyukur kita punya Allah yang baik, Allah penolong yang setia. Apapun pergumulanmu, kamu datang, duduk di kakinya dan kita bisa bicara sama Tuhan. Ya minta ampun kalau kita memang salah. Waktu saat-saat normal dulu kita pakai uang ya semau-maunya. Ada uang segini udah besok juga dapat lagi, udah pakai dulu. Nah, kalau seorang wanita yang baik dalam Tuhan, dia akan nabung, dia akan mencukupkan dirinya, dia akan membuat gaya hidupnya, bukan gaya hidup yang sesuai dengan orang dunia. Ya, jangan cemas. Kita sama-sama baca Lukas 12 ayat 29. Firman Tuhan berkata begini. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum. Janganlah cemas hatimu. Udah jelas sekali. Sekarang kebutuhan yang primer itu apa? Makan dan minum. Ya, mungkin orang nggak punya baju nggak apa-apa, tetapi kalau secara dunia dia nggak makan nggak minum, dia akan mati pelan-pelan, benar? Tetapi kita bersyukur punya Allah yang ngajarin apa? Kita berpuasa, kita mencukupkan diri, ya, dengan kita tidak cemas. Itu kita sudah melakukan firman Tuhan, karena Tuhan berkata, jangan cemas, jangan persoalkan kamu yang akan kamu makan dan apa yang kamu minum. Jadi tadi katakan kita fokus sama Tuhan, kita jangan khawatir dan kita jangan cemas. Yang ketiga, kalau kita mau berjalan sama Tuhan untuk menyelesaikan masalah, kita harus berdoa dan mengucap syukur tentunya. Kalau kita melihat masalah kita harus berdoa dan mengucap syukur. Kalau kita berdoa gak mengucap syukur, jadi isi doanya apa? Tuhan, aku ini kurang loh Tuhan. Aku udah tiap hari melayani Engkau Tuhan, tapi aku ini Tuhan. Aku mau bayar ini gak punya uang. Tuhan, aku bayar sekolah anakku gak punya uang. Aku kan sudah setia sama Engkau Tuhan. Ini artinya doa yang tidak mengucap syukur. Kalau orang berdoa mengucap syukur, dia bilang, Tuhan terima kasih. Kalau saat ini aku harus melewati saat-saat seperti ini. Anakku mau bayar sekolah, tapi aku percaya Tuhan. Aku percaya dan aku tidak akan cemas. Karena aku punya Allah yang akan mencukupi kebutuhanku. Tuhan, tolong Tuhan beri hikmat kepadaku.
dengan cara apa aku akan keluar dari masalah ini. Ternyata Tuhan bilang, itu kan ada ibu-ibu yang mereka sibuk tuh. Coba kamu tawarin, Bu, kalau saya yang masakin boleh Bu? Catering sama saya aja boleh Bu? Gak apa-apa Bu. Ya tentunya hikmat seperti ini bukan hikmat yang ini ya. Kalau untuk ibu-ibu bukan yang susah ya. Oh itu hikmat Tuhan. Kok saat kita pas telepon kok nyambung sama ibu itu. Semuanya Tuhan akan ikut campur tangan. Tetapi satu hal, kalau kita tidak cemas, kita tidak khawatir, dan kita berdoa sambil mengucap syukur, hikmat itu akan datang. Tuhan akan tolong kita dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya sendiri loh, enak gak ditolong Tuhan dengan tangannya sendiri? Atau kita ngarepin orang, udah nanti saya minta tolong dah sama si bapak itu. Sama tante itu deh, dia kan baik, dia pasti nolong. Itu artinya apa? Orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tentunya orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dia juga tidak akan berdoa dan tidak mengucap syukur. Kita sama-sama baca Filipi 4 ayat 6. Di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jelas sekali bahwa kita berdoa harus dengan ucapan syukur ya. Kita bisa melewati masalah. Yang pertama fokus sama Tuhan, kita jangan khawatir. Dan yang ketiga, kita selalu mengandalkan Tuhan dan berdoa dengan ucapan syukur. Yang keempat, kalau kita akan berjalan bersama Tuhan melewati masalah saat ini, kita harus percaya bahwa Tuhan itu memelihara kita. Nah ini iman ini yang sangat mengganggu ya. Aduh, kalau saya jualan paling juga nggak laku. Jadi kita membatasi karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Padahal setiap apa yang kita coba, apa yang kita lakukan, kita percaya, kita punya iman bahwa Tuhan memelihara kita. Apapun yang kita lewati, Tuhan memelihara kita. Iman dan percaya yang kita miliki ini sangat penting, ini dasar dari semuanya. Tuhan memelihara, pasti Tuhan memelihara saya kok. Gak mungkin saya akan mati kelaparan. Tetapi tadi yang saya katakan, fokus sama janjinya, kita jangan khawatir dan kita selalu berdoa dan mengucap syukur. Dan kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jelas sekali ya, firman ini jelas sekali. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Allah, sebab ia yang memelihara kamu. Kalau kita memelihara satu pot tanaman ya, pasti pagi-pagi pot itu kita bersihin, kita siram ya. Oh kalau ada semut di situ, semutnya kita bersihin ya. Itu manusia yang memelihara aja seperti itu, kita akan benar-benar jagai. Apalagi Tuhan yang besar itu yang memelihara kita. Dia pasti membuat kita akan nyaman sekali. Tetapi hanya satu iman dan percaya yang ada di hati kita. Kita percaya bahwa Allah memelihara kita. Kemudian yang terakhir, kalau kita mau berjalan bersama Tuhan untuk melewati masalah-masalah saat ini, kita harus punya iman bahwa Allah itu melindungi kita. Nah ini yang harus kita tanamkan di hati kita. Sering orang bilang, ini kok kamu ketakutan banget sih dengan COVID. Sebenarnya bukan ketakutan, karena kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Tetapi bukan berarti yang kita merasa dilindungi Tuhan kita bisa seenaknya. Gak usah pakai masker lah kalau keliling-keliling jalan keluar. Ya jangan seperti itu. Sudahlah kita kerumun-kerumun, gak seperti itu. Artinya apa? Kita tidak merasa khawatir karena Allah melindungi kita, berarti kita juga harus apa? Waspada. Kalau kita tidak waspada, ya kita akan tergelincir, itu pasti. Apalagi kita akan menentang, ya kan? Apa yang menjadi aturan pemerintah ikuti saja. PPKM, ikuti saja. Karena semua ini untuk kebaikan kita semua. Kita baca Mazmur 23 ayat 4, di situ dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jelas sekali ya, bahwa dengan gada dan tongkat Allah itu akan melindungi kita. Saat-saat seperti ini, saat-saat kita menghadapi COVID Corona yang sangat menakutkan ya. Tetapi kita sebagai wanitanya Allah, kita tidak takut. Yang penting kita waspada, kita juga punya hikmat ya kan. Kita juga ngikutin aturan yang diadakan oleh pemerintah. Pasti perlindungan itu akan sempurna. Ayo kita undang tim PW ke depan. Kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini.
kita akan berjalan bersama Allah melewati masalah. Yang pertama, fokus pada janji Tuhan. Jangan cemas, tetap berdoa dan bersyukur. Percaya kepada Tuhan yang melihara kita. Dan kita percaya bahwa Allah melindungi kita. Quotes-nya kita pada saat ini, Tuhan sudah berjanji akan memegang tangannya kita saat kita melewati masa sukar dan permasalahan hidup ini. Dan mari kita lewati hidup ini bersama Tuhan. Jangan khawatir karena Allah yang memegang tangan kita dengan kasih setianya. Mari wanita Tuhan, kita akan naikkan pujian. Segala perkara dapat ku tangguh. Inilah iman kami ya Bapa. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap setia Tuhan. Katakan sekali lagi. Perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan tetap percaya. Percaya Tuhan setia. Katakan tetap percaya. Kau Allah yang kami percaya. Tuhan setia. Haleluya. Terima kasih Bapa, begitu baik firman-Mu, begitu indah janji-janji-Mu dalam hidup kami. Inilah kami wanita Korda Jawa Barat. Kami tidak akan gentar ya Bapa. Kami akan selalu melewati masalah bersama-Mu ya Bapa. Kami akan fokus kepadamu. Kami tidak akan khawatir, kami tidak akan cemas. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang melindungi kami. Engkau Allah yang memelihara kami. Bapa, ajari kami untuk selalu memegang firman-Mu. Di masa-masa susah ini Bapa, biarlah kami berjalan kepadamu Bapa. Kalau sebentar kami akan selesai, kami akan menerima berkat daripadamu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas, amin, daerahku. Katakan amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari semua wanita Korda Jabar, mari kita angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Diberkati kesehatanmu, diberkati ekonomimu, diberkati keluargamu, diberkati apapun yang engkau kerjakan. Berkat kasih karunia Allah Bapa dari surga akan turun ke atasmu mulai hari ini sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Yang sudah diberkati sama-sama berkata amin. Shalom, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.